Oke, baik kita mulai ya. Nah, baik rekan-rekan sekalian. Nah, eee, untuk memulainya mungkin, saya ingin memperlihat kita akan mulai mendiskusikan dari sisi sudut pandang dari, paper yang saya tampilkan di layar ya. Jadi ada, sebuah konsep di mana, paper ini mencoba menyampaikan bagaimana Internet of Things, kemudian blockchain, cloud computing, big data, ini bisa di-combine untuk berperan pada posisi teknologinya masing-masing dan menghasilkan sesuatu yang, apa namanya, lebih powerful gitu ya, dalam sudut pandang tentu saja, teknologi. Nah, kira-kira gitu. Harapannya tentu saja, kenapa kok harus ada konvergensi antara 4 teknologi ini, ya karena memang kita ingin mengambil manfaat terbaik dari masing-masing ini. Tapi dari sudut pandang, masing-masing bidang, sebenarnya kita bisa lihat bahwa kita paham bahwa IoT, fokus pada bagaimana dia menjadi, tool sensing gitu ya, tool sensing awal, terhadap suatu objek dan kemudian menghasilkan data yang merepresentasi objek dan dialirkannya, dengan kompleksitas teknologi di dalamnya tentu saja. Nah, tentu saja nanti kemudian kalau big data menangkap data sensor yang ada di masing-masing data dari sumbernya, salah satunya adalah sensor tadi, yang kemudian digunakan sebagai, platform untuk mengalirkan data tersebut dari data sumber ke storage, nanti kemudian diproses dalam sebuah mekanisme big data, dan hopefully nanti dijadikan sebagai sebuah sebuah, informasi atau hasil dari sebuah data analitik tertentu. Nah, misalnya semacam itu. Sementara, nah blockchain punya kepentingan bagaimana data-data yang dialirkan oleh IoT itu, bisa dijamin, integritasnya dan juga validitasnya. Nah, sehingga teman-teman yang mempelajari blockchain itu tidak lagi hanya kita membicarakan bahwa blockchain itu digunakan untuk something yang financial semata. Bahkan data-data IoT, data-data komoditas pertanian seperti ini, saya sedang mencoba meneliti misalnya bagaimana kita men-secure-kan, data terkait dengan bukan ingredients ya, semacam identitas lokal dari kopi misalnya gitu ya, dari teh itu dengan menggunakan blockchain sehingga dia tidak akan hilang ya. Jadi orang akan mendapat kepastian, kopi yang saya minum hari ini berasal dari mana itu ketika nanti di-scan, blockchain-nya akan memberikan informasi bahwa dia berasal dari mana dan sumbernya dari mana dan seterusnya. Jadi semacam kayak rekam medisnya, kira-kira begitu. Dan untuk menjamin rekam medis itu tidak dikontaminasi dan tidak diselewengkan atau tidak dimanipulasi, ya satu-satunya cara adalah memasukkannya ke dalam sebuah, platform blockchain. Nah, kalau kita bayangkan itu ekosistem itu yang terbentuk, maka sebenarnya yang kita cari adalah sebuah mekanisme, konvergensi yang membuat kita punya kemampuan nggak cuma securing gitu ya, tapi, tadi ya, integrasinya tinggi, validasinya juga tinggi, dan otomatis, kita akan memiliki high quality data yang ada di situ. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kita coba capture poin itu, sebenarnya dengan adanya, konvergensi dari big data, IoT, dan blockchain ini, semacam kita membentuk arsitektur, teknologi di masa depan yang lebih, menjanjikan gitu ya, lebih lebih baik ya. Selama ini kita agak terjebak, hanya menggunakan teknologi itu ya, hanya teknologi itu semata. Misalnya ya hanya big data, ya sudah hanya big data saja. IoT ya just IoT. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kemampuannya ya kemampuan terbaik untuk masing-masing teknologi itu. Nah, sementara kalau kita bicara konsep misalnya industri 4.0 misalnya, itu mengindikasikan bahwa semua teknologi-teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Misalnya untuk dunia kesehatan misalnya, coba dibayangkan kalau, kita memanfaatkan itu.
pasien diberi IoT untuk bisa merekam data-data kesehatannya yang penuh dengan sensor IoT misalnya, dilempar kemudian data itu nanti dilempar ke dalam storage atau platform big data-nya rumah sakit misalnya gitu ya. Dan kemudian untuk memastikan bahwa data itu berasal dari pasien yang satu, yang benar, yang tunggal, dan datanya konsisten terus-menerus berdasarkan time waktu, disimpan dalam mekanisme blockchain. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Nanti untuk dijadikan data analitik, dijadikan jadi data science, untuk generate report, itu akan sangat trusted sekali. Jadi semacam itu. Nah, jadi alih-alih kalau misalnya pasien cuma dikasih IoT smartwatch untuk kesehatan misalnya, monitoring kesehatannya saja gitu. Ya, ya kita hanya canggih dalam capturing data pasiennya, tetapi ketika diproses di big data, diproses kita masih ada pertanyaan, itu prosesnya pakai big data apa enggak. Dan nanti masih ada pertanyaan juga, itu benar apa enggak. Jangan-jangan kalau datanya enggak dimasukin ke blockchain, enggak jelas itu, bisa dimanipulasi, bisa tidak ada yang validatornya, dan lain sebagainya. Sehingga trust-nya menjadi lebih rendah. Nah, itu yang menjadi menarik. Dalam konteks itu, rekan-rekan sekalian, saya setuju dengan paper ini. Big data dan IoT ini sebenarnya konvergensi yang dimaksud ini membuat sebuah framework ya. Jadi sebuah framework. Framework ini ya kalau bahasa saya kombinasi terbaik antara teknologi-teknologi IoT sebagai titik awal capturing data yang presisi. Nah, ini yang pentingnya di situ ya. Jadi saya ingin meng-highlight ini. Ya, presisi itu berarti apa adanya dan sesuai dengan faktanya, gitu ya. Tidak ada manipulasi. Nah, kemudian big data berperan sebagai fasilitas untuk mengalirkan, menyimpan, kemudian memproses data yang sangat besar dan menyajikan dalam sebuah dataset yang siap untuk dianalisis. Nah, sementara data analytics ya, misalnya untuk data science ini bisa menganalisis data dengan akurasi yang sangat tinggi. Karena tadi didukung dengan titik awal yang sudah bagus, ditambah dengan blockchain yang memberikan jaminan terhadap integritas dan validitas data. Nah, jadi gitu. Bayangkan kalau misalnya kemudian setiap data pasien tadi dengan menggunakan proof of stake atau proof of work atau untuk dilempar ke dalam framework blockchain kan sudah mendapat sertifikat keyakinan bahwa data itu valid dan sudah divalidasi oleh banyak node gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, kombinasi terbaik inilah sebenarnya yang dicari. Ya, saya ingin cerita itu. Nah, ini yang menarik. Nah, ini yang saya lihat kalau di kasus paper yang saya temukan ini bicaranya tentang food safety monitoring. Coba bayangkan ya, kalau food safety monitoring itu kan memastikan semua bahan baku makanan itu ya bersumber dari sumber pertanian yang presisi, didukung oleh IoT yang benar-benar bagus. Gitu. Kadang ada pertanyaan ya, kalau kita makan tanaman bukan vegetarian, yang tanpa bahan kimia, nyebutnya aduh lupa. Ya pokoknya gitu ya, makanan yang organik, mau ngomong organik aja susah sekali. Nah, misalnya organik itu, bagaimana kita mendapat kepastian bahwa itu benar-benar organik gitu kan? Nah, itu kan paling hanya labelnya, misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa memberikan jaminan dari sisi apa? Tadi informasi tentang IoT-nya, dia meng-capture ada chemical-nya apa tidak gitu kan? Dan dipastikan data yang terdeteksi itu tersimpan di blockchain sehingga makin yakin bahwa itu tidak mungkin dimanipulasi. Nah, kira-kira gitu. Dan karena dia bersumber dari banyak tempat, datanya banyak, ya diolah dengan pencarian, big datanya jalan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa digambarkan. Sehingga pada titik tertentu kita punya keyakinan mendekati 100% lah. Ya. Mungkin saya tidak mau bilang harus 100% ya. Mungkin ya kita harus menyisakan 1 atau 2% untuk memberikan sedikit lebih kritis gitu ya. Itu ya bagaimana kemudian melakukan itu. Jadi semacam itu. Nah, ini yang harus poin ini yang sebenarnya ingin saya tekankan. Jadi ketika teman-teman mendapatkan kata-kata mengenai tentang mungkin ada judul artikel atau sebuah
pendekatan teknologi dengan judul ada framework, sebenarnya yang dikejar adalah ini kombinasi terbaiknya. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini yang poin pertama yang ingin saya lakukan. Nah, mari sekarang kita coba bedah lagi ya. Selain kombinasi terbaik, sebenarnya yang menjadi titik fokus dari pendekatan full pipeline ini sebenarnya ada message juga ya. Kalau kita belajar dulu di software engineering, itu pengennya kita itu memilih, kalau bahasa dulu itu namanya end to end proses bisnis. Apa itu maksudnya? Jadi kalau bahasa awamnya sistem terintegrasi. Nah, jadi gitu ya. Jadi nyambung satu sama lain dari ujung sampai ujung yang lain. Kalau bahasa sekarang namanya full pipeline. Nah, jadi ini yang dimaksud. Jadi framework ini membuat kita teknologi kita itu end to end. Atau mungkin ada kata lagi, ini mungkin lebih bisnis, lebih marketing, nyebutnya seamless. Ya, jadi benar-benar tanpa sentuhan manusia. Nah, ini menarik nih. Ini karakteristik membentuk teknologi ke depan tuh kayak gini. Jadi nanti tantangannya teman-teman sekalian, misalnya teman-teman yang belajar tentang IoT, bagaimana kita bikin sistem IoT yang benar-benar seamless. Manusia tidak mengintervensi. Manusia tidak, kalau kita bikin sistem precision farming misalnya, atau safety monitoring food ini, manusia masih tune in dengan device-nya, something wrong di situ berarti. Kan gitu. Sama juga dengan blockchain. Kalau kita kemudian manusia masih berintervensi, jadi something. Kalau di big data juga telah jadi sama juga. Nah, sehingga ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Jadi kita tidak ingin sebenarnya menuju ke situ, gitu ya. Jadi sebenarnya kita ingin agar itu muncul seamless. Nah, seamless ini ciri-cirinya tadi, yang pertama sebenarnya bukan intervensi ya, tetapi yang ingin kita inginkan adalah menghilangkan manual. Jadi gitu ya, manual. Kalau bahasa teknisnya gitu ya. Saya pakai kata manual saja ya. Gitu. Jadi kalau bahasa lebih clear lagi ya, tidak ada intervensi manusia. Gitu. Jadi kalau kita bicara di big data analitik misalnya, ya mungkin pendekatan terbaik adalah unsupervised, gitu ya. Meskipun dalam konteks mungkin di pembangunan data model machine learning kita masih membutuhkan supervised learning ya, karena kita butuh expert dari manusia untuk melakukan itu, misalnya semacam itu. Tapi kita usahakan ke sana, ya, kira-kira gitu. Terus yang kedua, ini yang menjadi poin penting, bahwa yang terpenting itu adalah memastikan data flow, ya, data flow-nya berjalan. Jangan sampai sistem yang kita buat di masa depan dengan framework ini mengakibatkan aliran datanya jadi terhenti atau terganggu. Nah, IoT kok berhenti di edge-nya, misalnya gitu ya, atau di computer node-nya, nggak dialirkan ke server, ya cuma berhenti di situ. Terus apa gunanya gitu ya, misalnya semacam itu. Big data juga sama, hanya ngumpulin data, tapi tidak dimasukkan dalam storage, tidak menghasilkan dataset yang bisa direproducible, atau dialirkan ke data analitik, agar kemudian bisa dihasilkan data-data analitik yang prediktif dan lain sebagainya, misalnya semacam itu. Nah, that will be the problem ya. Sehingga kita harus punya kemampuan flowing data. Kalau bahasa saya ini jadi tukang irigasi sawah gitu ya. Jangan sampai air itu ditahan di pematang tertentu. Kalau bisa semua area kena airnya, ya kira gitu. Dan sama rata, ya kira gitu. Dan lebih penting lagi kalau di pertanian ya mengalir, karena kalau air itu terhenti itu sebenarnya juga jadi sumber penyakit kan, kira-kira begitu. Nah, ini menjadi menarik. Sama kalau di kesehatan, question-nya gitu, misalnya kalau kita di rumah sakit. Ini saya beberapa kali ngobrol sama Sarjito misalnya, atau RSA. Nah, targetnya itu bukan hanya sembuh, tapi bagaimana pasien itu flowing, gitu ya, jangan terhenti. Ya, kalau pasien itu terhenti, wah itu berarti kita butuh kapasitas yang sangat besar, ya kan? Itu pasti otomatis kalau kapasitas yang besar, proses proses pemeriksaan juga ngantri. Nah, nanti efeknya macam-macam, ke logistik, ke apotek itu juga akan ngantri, ya kira-kira begitu. Ini kalau saya ngobrol sama rekan saya Dr. Dian dari FKKMK itu, beliau cerita antrian untuk periksa ke beliau, karena beliau dokter spesialis anak ya. Jadi itu sudah sampai Juli ya teman-teman. Jadi bayangkan, jadi nggak kebayang gitu ya. Itu kan something yang menarik gitu. Kenapa bisa begitu ya? Saya sampai tanya ya, ternyata
macam-macam gitu ya, jadi semacam itu. Nah itu sebenarnya bukan mungkin bukan contoh yang baik untuk data flow ya, tetapi dalam artian ini untuk menggambarkan. Jadi bayangin tuh kalau terjadi antrian kayak gitu kan untuk data, misalnya semacam itu. Nah yang berikutnya juga adalah ini yang menarik, orientasi dari pendekatan end-to-end, terintegrasi, full pipeline, dan seamless itu adalah proses yang berjalan. Nah, jadi proses yang berjalan atau working process kalau bahasa kerennya ya, working process. Maksudnya apa? Sistem tadi sebagai kesatuan utuh antara konvergensi antara IoT, blockchain, dan big data tadi, prosesnya berjalan satu sama lain, tidak saling menunggu. Jadi misalnya IoT nunggu blockchain-nya jalan, nggak gitu. Semuanya jalan bareng, dan mereka bekerja senyata-nyatanya dengan fungsi spesifik masing-masing. Jadi kira-kira begitu. Ini yang menjadi penting ya. Nah ini sehingga kita juga harus memahami bahwa tidak mungkin kayak mobil lah. Mobil itu bayangin kalau mobil itu berjalan nunggu ban depannya muter dulu baru ban belakang, misalnya mekanismenya kayak gitu, nggak jalan kan, bisa terbelah itu mobil atau motor gitu ya, karena yang ban belakangnya beda misalnya gitu. Ya ketika di on kan itu seolah-olah semua komponen kan ready to work kan gitu. Nah ini yang menjadi poin penting ya dari sisi dari sisi fungsionalitas. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah sebenarnya secure ya, secure by design. Dengan pendekatan konvergensi tambahan blockchain itu menyebabkan ya, ini yang menarik sebenarnya, menyebabkan bahwa semua hal itu jadi secure. Secure yang saya maksud bukan secure aman karena dicuri, bukan ya. Secure karena prosesnya jelas, datanya tervalidasi, data terintegrasi. Nah, kira-kira begitu. Ada yang jamin lah, mudahnya gitu. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi, poin ini yang sebenarnya sangat penting untuk dilakukan. Nah, yang menarik lagi sebenarnya selain kombinasi terbaik, kemudian end-to-end proses bisnisnya tadi berjalan. Nah, tentu saja framework ini punya target atau goals-nya, atau goals achievement lah ya gitu ya. Apa sih yang dikejar dengan ini? Tentu saja dengan kombinasi terbaik, ya harapannya adalah menghasilkan maximizing resources gitu ya, maximize resource gitu ya, atau mencapai tujuan sebesar-besarnya. Kalau manfaat ya sebesar-besarnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ya tadi sesimpel collecting data, bisa capturing all the data in one place, itu sangat luar biasa. Coba pikirkan misalnya kayak di rumah sakit itu rekan-rekan sekalian. Dari objek tubuh kita misalnya, ini teman-teman IoT ya, kita bisa capture data apa saja toh? Ya, biasanya kan kita hanya suhu, tinggi badan gitu ya. Mungkin ukuran detak jantung yang sudah bisa tersensor itu apa? Misalnya, saturasi gitu ya. Mungkin kalau darah ya diambil darahnya kemudian di-assess di lab gitu ya. Coba bayangkan kalau kita punya satu device yang bisa memotret, tanda kutip motret itu ngumpulin data kondisi tubuh kita luar dalam lengkap dari rambut sampai ujung kaki gitu misalnya gitu. Ya kan kita butuh apa? Misalnya di rambut ini kita butuh kamera high definition. Nah, sehingga kalau kita kepotret kita langsung dapat notif kamu ketombean misalnya gitu ya atau apa gitu kan. Nah, kita bisa pakai sensor thermal untuk mengukur suhu ubun-ubun kita. Kalau merah seperti apa? Nanti ada scan kulit untuk melihat kesehatan kulit gitu. Mungkin teman-teman cewek-cewek yang suka di klinik estetika itu kan ada sensor itunya ya. Saya kadang lihat itu ada iklannya itu. Mata juga sama, motret kornea mata, nanti ngidentifikasi punya katarak apa enggak, potensi minus apa enggak. Saya kemarin mencoba ngecek ke apotek. Nah itu ada alatnya, saya tinggal masuk ke satu kotak dikit langsung kedetek berapa minusnya, berapa plusnya. Coba bayangkan kalau itu embedded di kacamata saya, ada sensornya, bisa tiap hari ngasih notif saya, Pak Mardhani hati-hati minusnya nambah setengah misalnya kayak gitu kan bisa toh. Nah, gitu. Nanti hidung juga sama, ada sensor kecil yang bisa mendeteksi ini hantavirus mau masuk misalnya gitu kan. Jadi semacam itu dan lain sebagainya. Mulut juga sama, ada gigi. Nah, ini kan teman-teman saya di vokasi itu bikin aplikasi motret gigi
nanti kemudian mengakses bentuk, ukuran, kemudian rekomendasi, apa namanya, saya nggak tahu ya istilah kesehatan gigi itu ya. Apa tuh kalau bersihin karang gigi itu ada apa nih istilahnya? Bersihin karang gigi, nambalnya, wah pokoknya macam-macam gitu ya. Ada istilah klasifikasi, oh giginya erosi ya, kadang saya juga bingung. Apa tuh erosi gitu ya di gigi? Jadi misalnya kayak gitu. Lidah juga sama. Jadi bayangin tuh, semua komponen tubuh kita itu kalau kita bayangkan sebagai sumber data, maka men-trigger kita tuh. Kita harus menciptakan satu alat sensor apa yang bisa capturing itu. Itu mungkin akan butuh banyak sekali sensor gitu ya. Makanya kadang saya heran tuh kalau di TV itu sering lihat nggak ada iklan tapi dibikin acara gitu ya yang kesehatan itu pakai apa dokter laser gitu ya, apa namanya apa namanya kayak jam tangan tapi dia nembakin laser. Dia mengklaim bisa memperlancar peredaran darah ya. Kalau dari penjelasannya kadang saya percaya sih gitu ya. Tapi nggak tahu tuh medis gimana nggak tahu. Nah kira itu baru yang tampak luar. Bagaimana dengan tampak dalam? Nah, di Cina precision medicine-nya itu masukin robot kecil ya teman-teman, mikro robot gitu ya. Tapi dia ditelan, nanti dia keluar sendiri di feses gitu ya. Tapi dengan dia berjalan di dalam melalui saluran pencernaan kita, dia tuh merekam data. Apakah saluran pencernaan kita itu sehat apa enggak, bentuknya kayak apa, semuanya dijadiin data teman-teman. Bahkan seolah-olah ketika data itu udah keluar, bisa ditransmisikan, bisa di-copy di big datanya, dibuat menjadi image, dokter itu bisa melihat organ tubuh kita dari dalam. Gitu, bayangin, bisa dibayangin ya. Jadi sudah sampai seperti itu, bayangin. Jadi ini kan keren sekali kan kira-kira seperti itu. Nah itu contohnya gitu. Itu namanya memaksimalkan resources. Bahkan kalau saya boleh menantang gitu ya, men-challenge gitu, nggak cuma memaksimalkan resources, tapi benar-benar kita memberikan suatu outbreak gitu ya, atau terobosan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Nah itu yang kita sebut sebagai innovation approach ya dari hal ini. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kita tadi melakukan konvergensi. Kalau cuma kita bergeraknya cuma IoT semata, kita akan terbatas dari kemampuan IoT kita sendiri, tok gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika saya tantang, boleh nggak sensor itu dipakai untuk melihat daleman badan kita? Teman-teman akan bilang nggak bisa, Pak. Nah gitu. Tapi kalau boleh saya saran, jangan bilang nggak bisa, malah ke-trigger based on sensor itu. Sensor seperti apa yang harus saya bangun agar saya bisa masuk? Coba cara orang Jepang itu ya, saking risetnya nekat gitu kadang ya, maksudnya ini Jepang yang agak ekstrim ya. Itu dia ngirimin apa kamera tapi di kapsul yang transparan untuk ditelan, untuk tadi biar bisa nyamain orang Cina tadi, motretin kerongkongan gitu ya dan seterusnya. Bayangin sampai semacam itu. Cina udah pakai sensor, dia karena belum bisa pakai kapsul yang isinya kamera. Bayangin teman-teman. Jadi begitu. Nah ini yang menarik sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Nah tetapi selain mencoba mencari sesuatu yang innovation, dan bayangin tuh ya, kalau kita datanya banyak sekali, kalau itu cuma dikumpulin hanya di dalam kantong database tanpa ada dukungan blockchain, bagaimana menjamin data itu secure? Ya kan gitu. Data itu valid, data itu benar gitu ya, valid dihasilkan oleh sebuah mekanisme yang benar dan divalidasi dan menjaga kerahasiaannya tentu saja. Jadi contohnya seperti itu. Jadi ini yang salah satu menurut saya menarik. Nah, satu sisi yang lain selain tadi itu memaksimalkan resources, itu sebenarnya minimize risk atau risikonya dikurangin. Risiko apa? Bukan risiko teknologinya tapi risiko tadi use case-nya. Ya, jadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan sebelumnya, ya, ini kata kuncinya ini, tidak apa sesuatu yang tidak bisa dilakukan sebelumnya, jadi bisa dilakukan. Nah, ini yang menarik sebenarnya itu, gitu ya. Jadi membuka batasan. Nah, ini yang ingin saya message ini sebenarnya, teman-teman sekalian. Kenapa saya hari ini sangat concern untuk mengajak teman-teman membicarakan ini, gitu ya, karena biar tidak terjebak. Karena pada titik tertentu kita butuh itu, rekan-rekan sekalian. Ya, jadi ini contohnya ya. Mari kita sedikit nanti bedah ya bagaimana framework-nya itu dilakukan. Nah ini contohnya kalau yang di paper itu ya dia mencoba untuk mengotomatisasi metode ketika mengidentifikasi
kontaminasi yang mungkin potensial terjadi ketika food processing chain, proses pengolahan makanan, misalnya kayak gitu. Itu sangat menarik sekali kan, jadi gitu ya. Kemudian mengotomatisasi data collection dari sensor data, kemudian mengirimkannya ke cloud services untuk big data engine-nya. Nah, ini blockchain untuk mensecurekan data yang harapannya ketika nanti diproses atau dikirim itu tidak tampering atau diganggu oleh atau dirusak oleh legal wranglers atau sesuatu yang sifatnya itu ilegal. Boleh kan suatu saat. Kadang gitu sekarang ada di dunia security itu bukan mencuri tapi memanipulasi data ketika ditransmisikan. Ya, bayangin dia. Jadi misalnya berat badan saya sensornya 76 gitu ya, tapi ada yang iseng ketika saya transmit data itu dari mesin digital ke server, di tengah jalan di intercept tambahin jadi 88 misalnya gitu ya. Nah, itu kan tambah 10 itu meter, nanti dokter bacanya loh kok bisa 88, bentuknya kecil tapi orang besar, wah itu bahaya, mungkin obesitas. Jadi efeknya apa? Salah treatment dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya dilakukan. Jadi sebenarnya dokter nggak salah karena baca data apa adanya, cuma datanya itu dimanipulasi di tengah jalan ya, namanya melakukan intercept something. Nah, itu juga sekarang marak gitu ya. Sehingga untuk memastikan itu sebelum dikirim di blockchain-in dulu gitu. Sehingga ketika nanti sampai ke server tidak sesuai dengan blockchain-nya, ya otomatis itu ada something wrong gitu. Jadi semacam itu. Jadi kita pastikan di situ. Nah, ini yang menjadi salah satu sekarang metode yang dipakai untuk tadi yang mengamankan itu dalam konteks seperti itu gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, teman-teman moga-moga bisa menangkap ya prosesnya. Kemudian dari situ kalau bayangkan sumbernya tertangani dengan baik, dengan secure, dipastikan nggak ada tampering, kita melakukan real time data processes untuk big data analytic jadi nyaman, ya, jadi efektif, efisien, sudah nggak worry lagi datanya salah, dan ya kita tinggal execute gitu, jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi poinnya, jadi semacam itu. Nah, ini kita bisa lihat ya di paper itu juga ada ini contohnya ya. Jadi dari sebuah IoT system ini kita sebagai sensor gitu ya, sebagai alat sensing untuk capturing data, nanti melalui network atau internet untuk mentransmit data. Nah, nanti big datanya bermain di sini melakukan processing dari storing, kita siapin data spesifiknya, kita siapin data modelnya di situ, baru nanti menghasilkan sebuah data analitik yang bentuknya bisa interfacing, data visualization, dan sekitarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menjadi menarik gitu ya. Jadi kita bisa lihat akhirnya menjadi sebuah kombinasi yang sangat baik ya dari sisi teknologi ya. Nah, apa message paling pentingnya di situ? Nah, ini sekarang saya akan masuk ke yang agak lebih teknikal. Nah, sekarang kita lihat kalau dari sisi sudut pandang yang kita lihat di sini atau fokusnya adalah pada arsitektur. Ya. Arsitektur ini untuk memperlihatkan bagaimana secara secara teknologi setiap komponen tadi berinteraksi ya, setiap komponen berinteraksi ya. Jadi ini penting sekali. Nah, jadi atau bahasa saya posisinya ada di mana. Nah, ini jadi poin penting sehingga menjadi sesuatu yang harus kita tahu benar gitu. Dan ini dengan melihat ini kita jadi tahu bahwa untuk membangun sebuah framework ya kita harus ngumpulin orang expertnya, harus ada IoT engineer-nya nih teman-teman S2 Magister Elektronika Instrumentasi, kemudian orang use case misalnya dari Bu Nadia dari kesehatan misalnya kalau use-nya kesehatan, kemudian kita butuh teman-teman yang di blockchain untuk menyiapkan platform database-nya yang berbasis blockchain agar secure. Nah, nanti teman-teman analisis big data bicara menyiapkan infrastrukturnya, arsitektur big datanya, sama skenario bagaimana menghasilkan data analitik yang bisa dimanfaatkan dari data itu.
Jadi memang harus spotnya banyak gitu. Jadi tidak ada yang satu orang yang memegang peranan semuanya, tapi masing-masing punya pegang peranan pentingnya. Nah, kalau kita bicara dari sudut pandang logical mekanisme sistem yang umum, kalau kita bagi menjadi 3 saja ya, input, proses, dan output, maka kita bisa lihat bahwa Internet of Things ini ada di sini ya. Dia akan menjadi tools input. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke karakteristik broad framework tadi. Bagaimana dengan use case yang kita bangun nanti itu ya, itu Internet of Things menghilangkan manual tadi untuk capturing data. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi kalau kita bicara KPI, data entry-nya ya via sensor gitu ya. Jangan biarkan misalnya kalau di rumah sakit ya perawat isi data berapa suhunya Pak pakai termometer baru dimasukkan. Bukan gitu. Tapi tempelin sensor, datanya ngirim ke database. Nah, kira-kira begitu. Nanti tinggal si perawat melihat, oh di sini masuk Pak, suhunya 36, aman. Nah, kita tinggal verifikasi. Ketika sudah diverifikasi, kirim ke blockchain, blockchain langsung memvalidasi. Nggak bisa lagi diubah-ubah. Tidak ada tawar-menawar. Ya, Mbak perawat, mohon maaf, saya pengen segera keluar, tolong suhunya diturunin lagi 33 ya. Nggak bisa gitu, kemudian diedit gitu, nggak boleh. Nah, kira-kira begitu. Nah, kan gitu. Jadi semacam itu. Sama misalnya teman-teman tadi kuliah, kita udah absen gitu ya, udah absen tadi, scan langsung. Kan di sistem udah keluar tuh datanya seperti ini angkanya ya di jam berapa. Terus tiba-tiba teman-teman bilang saya Pak Mardhani saya mau diedit itu saya pengen datangnya jam 10 tepat gitu. Nah, nggak boleh. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di sistem bisa gitu. Itu berarti kan belum pakai blockchain. Kalau udah pakai blockchain apa yang sudah terekam nggak boleh diubah gitu. Kalau mau ngubah ya ngubah keseluruhan data dari seluruh node. Wah, itu hampir impossible kan gitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi memastikan tidak ada intervensi. Nah, kira-kira itu. Itu yang poin penting sebenarnya ya. Jadi ini. Nah, sehingga kita harus memikirkan konsepnya adalah tentu saja kita melibatkan multiple sensor ya. Sehingga kalau kita bicara multiple sensor, maka kita butuh multiple device ya. Nah, mau nggak mau teman-teman harus melibatkan sensor network kan kira gitu. Nah, ini yang menjadi poin penting. Nah, pada posisi ini teman-teman sekalian, Internet of Things tidak bisa berjalan sendiri. Tapi kita butuh network. Ya, network ini untuk menjembatani komunikasi data. Nah, ini yang paling penting. Nah, kira-kira gitu. Nah, bisa macam-macam. Bisa menggunakan internet protokol, bisa menggunakan Wi-Fi, atau menggunakan IoT, channel khusus seperti LoRa atau NB-IoT atau yang lain, kira-kira begitu ya. Nah, itu bisa sangat mudah sekali. Jadi komunikasinya perlu dibuat. Ya. Ini menjadi inputnya di situ. Nah, pada titik tertentu ini masih dalam area input. Saya paham kadang kita tidak bisa ngandalin sensor langsung, tetapi kita membutuhkan intermediate device ya. Kalau bahasa saya mungkin umumnya disebut sebagai intermediate device untuk membantu of thing itu berjalan dengan baik. Coba bayangkan kalau semua titik tubuh dikasih sensor banyak. Berarti ada katakanlah ada 100 sensor di tubuh saya, ngirim bareng data bersamaan. Itu kan se-crowded itu datanya, kan gitu ya. Antriannya kan semacam itu nanti trafficnya. Nah, sehingga kadang kita butuh menampung. Oke, bagian kepala tampung dulu di sini, bagian badan kirim ke sini, kaki ke sini, baru nanti di schedule kirimannya kemana waktunya. Nah, biasanya ini menggunakan metode edge computing gitu ya. Bisa juga edge computing itu node komputasi yang sederhana, bukan sederhana ya, ad hoc yang dipakai untuk melakukan intermediate proses atau proses awal yang dibutuhkan untuk compute tertentu atau fungsi spesifik atau modelnya fog computing. Nah, itu jadi ada di sini. Jadi nah ini menariknya di situ teman-teman sekalian. Jadi ini nanti mau nggak mau ya teman-teman meskipun mempelajari secara khusus Internet of Things ya mau nggak mau harus nyerempet juga ke area ini. Nah, kira-kira gitu. Nah, sementara yang diproses, proses ini ya ada areanya yaitu tadi big data tadi ya, big data platformnya. Baik itu dari data collection mechanism ya, jadi Apache Kafka-nya, kemudian Storm-nya yang dia mengalirkan data secara
bisa real time gitu ya, atau near real time gitu, atau mungkin secara batch sangat memungkinkan dilakukan. Nah, tapi tidak hanya data collection, di sini adalah mekanismenya juga melakukan data storaging atau mengumpulkan data dalam storage dengan mekanisme big data. Apakah dia ditaruh di dalam big data storage gitu ya, big data storage, atau di dalam data warehouse ya, atau di lake house atau di data lake ya. Nah, ada yang menyebutnya data lake, ada yang menyebutnya lake house. Ya, kira-kira begini. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian nanti juga diproses karena datanya sangat banyak, pasiennya banyak, atau mungkin satu orang saya pasiennya, tapi berhari-hari. Maka kan saya butuh data engine untuk memprosesnya. Maka di sini nanti kita akan berhadapan dengan HDFS, dengan MapReduce-nya, misalnya begitu ya. Kemudian juga dengan bisa saja pakai Elasticsearch, bisa juga gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, baru nanti menghasilkan data analytics ya untuk processing, misalnya untuk pemodelan dengan machine learning gitu ya, atau pemodelan dengan deep learning gitu ya, atau kemarin ya kita bisa pakai AI, atau mau menyiapkan generatif AI yang berbasis knowledge base sampai agentic AI-nya, jadi semacam itu. Nah, ini menjadi tantangan nanti. Ada semua ini masih ada dalam proses ya. Nah, tetapi yang menarik tidak sendiri big data platform, tapi juga dibantu dengan blockchain. Nah, untuk apa? Tadi blockchain ini membantu bahwa data nanti disimpan dan dicatat ya di dalam mekanisme distributed ledger ya gitu kan. Jadi data distributed ledger atau database terdistribusi. Kalau bahasa teknisnya database tapi terdistribusi. Di mana? Di banyak node. Ya, di banyak node yang dimiliki oleh mitra-mitra blockchain kita. Nah, kira-kira gitu. Tujuannya apa? Memastikan data itu tersimpan dalam data node ya, yang ada di mana-mana tadi, ada yang data node yang ada di banyak blockchain node gitu ya. Sehingga ini akan terverifikasi ya. Jadi terverifikasi itu karena diketahui oleh banyak orang. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kalian pengen terverifikasi misalnya apakah saya benar mahasiswa UGM, nah itu tidak hanya dengan KTM tapi juga semua orang tahu teman-teman itu mahasiswa UGM. Itu kayaknya perlu mengannounce gitu ya di LinkedIn atau yang lain ya, kira-kira begitu. Nah, itu poinnya di situ. Nah, kemudian nanti karena terverifikasi, ini yang paling penting, data itu available ya, bisa di-search, bisa terlacak perubahannya sehingga ini tervalidasi. Nah, ini yang menarik. Sehingga ini dari dua ini kita udah bisa lihat bahwa dengan cara ini kita akan punya ekosistem yang secure tadi atau trusted gitu ya. Nah, selama ini kan kita trustednya itu cuma bentengi agar tidak dihack, tidak dicuri. Padahal paling banter terenkripsi. Nah, ini yang menarik ya. Selain seperti ini ditambah dengan datanya itu terenkripsi di dalam blockchain, diamankan dengan terencrypt itu ya dibentuk dalam format tertentu yang secure yang hanya bisa dibuka dengan berbasis algoritma dan itu ya sangat secure. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini yang menjadi sebenarnya poin pentingnya ada di situ sebenarnya. Jadi semacam itu ya. Nah, ini yang kita maksudkan. Nah, baru nanti big data analitiknya lari kemana? Nah, ke outputnya jadi apa? Nah, outputnya bisa macam-macam. Ya, bisa jadi tadi ya, ada data science tadi ya, yang kita bisa menghasilkan report, kemudian bisa menghasilkan analitik yang dalam, bahkan sampai melakukan yang berbasis analitik berbasis AI ya. Misalnya untuk prediksi gitu ya, proyeksi gitu ya, pendeteksi outlier dan lain sebagainya. Jadi macam-macam di sini. Jadi sesuai kebutuhan ya. Data science-nya ada di sini. Jadi semacam itu. Nah, mungkin ya bentuknya nanti bisa dalam bentuk dashboard dan atau bahkan ini sistem informasi gitu ya. Sistem informasi. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, ini adalah gambaran, ini panjang gede banget ya gimana. Jadi saya kecilin moga-moga teman-teman bisa lihat ya.
Kalau ini misalnya nih, nah kita bisa lihat ini bahwa bentuk dari konvergensinya itu akan seperti ini. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kemudian kita membangunnya nanti. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang poin penting ya. Jadi teman-teman sekalian. Nah, mari kita coba tengok lagi. Ini saya agak terlalu cepat ini sebenarnya bicarain di note-nya. Tapi teman-teman bisa lihat ini ya. Ini ada masing-masing ada yang nyebutnya sebagai sensing layer, apapun lah layernya itu. Tapi secara umum ada input, proses, dan output. Jadi kita bisa aja bilang Internet of Things ini sensing layer, networking layer yang network gitu ya. Processing layer yang proses ini gitu ya, kemudian interfacing layer yang outputnya, apapun itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kita kasih nama layer apapun, no problem. Tapi poinnya ini sebenarnya kerangka berpikirnya. Jadi semacam itu. Jadi tugas saya sebagai dosen itu memberikan fundamentalnya. Nanti teman-teman mau ngasih nama apapun, it's okay, no problem kalau saya. Jadi semacam itu. Nah, blockchain sendiri ini kita bisa lihat perannya ya. Ini menjadi database transaction yang bisa di-share across many computer network atau terdistribusi tadi. Jadi datanya tersimpan atau terdistribusi di banyak node. Jadi kira-kira gitu. Ini yang poin penting ya. Nah, kemudian big datanya tadi ya bisa juga nanti dari sekian banyak nanti bisa melakukan itu, dan AI-nya juga sama. Jadi ini adalah salah satu yang poin pentingnya. Nah, ini use case-nya teman-teman bisa lihat ya. Jadi bagaimana peranan masing-masing teknologi tadi berperan gitu ya. Dimulai dari pertaniannya, dari laboratorium pertaniannya, farm-nya. Di situ ada bahkan ada application mobile ya, ada IoT. Tadi saya nyebut Edge ya, dia juga ada Edge-nya. Nanti dikirim, itu juga dimonitor, di sini juga IoT-nya jalan, cloud-nya jalan, Edge-nya juga dipakai, distribution dikumpulin dulu di gudang juga sama, kemudian nanti dipilah-pilah, dikemas, baru masuk ke retail, ke pasar-pasar tradisional, ke pasar-pasar sayur, dan lain sebagainya. Nanti kemudian kita beli dengan platform e-commerce, munculin big data, macam-macam, disimpan di dalam blockchain transaksinya, gitu kan. Dan akhirnya kemudian bisa kita analisis, kita masak jadi apa. Bayangin kita kalau misalnya ya, kalau itu terbentuk, saya pernah ngobrol sama jaringan restoran besar gitu ya, mereka penasaran dengan blockchain. Bayangin kalau nanti kita milih menu makanan, kita bisa melacak wortelnya itu dari Karanganyar atau dari mana, ya, kira-kira begitu. Itu kalau ada data yang terintegrasi seperti itu akan sangat mungkin. Kita beli kopi, kita bisa naikin bukan hanya jenis kopinya, tapi ketika kita scan kopinya, kita tahu itu kopi Gayo, bijinya itu ditanam di mana. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu kekuatan blockchain-nya di situ. Dan itu nggak cuma blockchain sendiri, tapi juga big data-nya juga jalan, anunya juga jalan, IoT-nya jalan. Bahkan kita bisa tahu nanti kalau data IoT-nya di lahan pertanian kopinya itu jalan, kita bisa tanya, bisa tahu ini kopi yang disiram tiap hari atau enggak, karena log-nya IoT-nya bisa kita data. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini menarik ya. Jadi bayangin itu baru 4 teknologi ya, IoT, blockchain, big data, sama mungkin ada tambahan tadi ya data analitik atau AI gitu. Jadi semacam itu. Nah, ini sebagai menarik ya. Jadi semacam itu teman-teman sekalian. Nah, sehingga ini kalau di paper ini dia mencoba mengusulkan ya, ada namanya IBBA, ini yang dia sebut sebagai framework yang dia usulkan sendiri. It's okay ya, tapi tanda kutip kita bisa lihat ya bagaimana proses mereka itu bisa dilakukan dengan cara semacam itu. Dan ini sangat mungkin. Ya. Nah, ini juga untuk inspirasi teman-teman S2 ya. Mungkin risetnya seperti ini arahnya gitu ya. Jadi teman-teman dengan use case-nya mungkin nggak ya memikirkan kayak gini. Jadi meskipun areanya di big data tapi bisa menghasilkan ilustrasi seperti ini. Itu contoh ya. Oke. Nah, kalau di level industri saya pikir tidak ada isu ya, karena memang ini sudah bukan lagi fenomena, tapi memang kondisi yang mengharuskan perusahaan-perusahaan itu harus melakukan konvergensi. Industri ini nggak cuma manufaktur ya, tapi juga industri kesehatan di rumah sakit, kemudian industri kita kayak di UGM, industri pendidikan. Kalau saya sudah melihat kayak UGM itu bukan lembaga negara lagi ya, tapi industri pendidikan sebenarnya. Tapi bukan dalam artian
menjadikan mahasiswa sebagai komoditas ya, tapi kita harus membuat itu seperti itu. Layaknya Liga Inggris misalnya, Liga Inggris itu liga sepak bola yang sudah jadi industri, gitu ya, sehingga memang bagus sekali, gitu kira-kira begitu ya. Ini selamat ya bagi fansnya Arsenal ya. Jadi semacam itu, misalnya semacam itu. Jadi itu bisa dilakukan. Makanya mereka nggak main-main. Teman-teman bisa lihat tuh kalau pemain Liga Inggris selesai lapangan buka kaos, dia pakai kaos singlet hitam ada jendolan kotak di belakangnya. Itu IoT semua itu, ya, ngerekam berapa kilometer dia jalan, pace-nya larinya berapa kuat, bahkan saturasi oksigennya itu sampai dihitung di situ, bayangin. Saya pernah dapat datanya itu dari Manchester City. Kebetulan ada teman saya yang dulu kuliah di London College ya, itu data science, sport data science, dia tesisnya di Manchester City, dia nunjukin tuh datanya gila-gilaan karena trainingnya tiap hari ya, pemainnya itu dimonitor semua, dan itu menjadi dasar dia untuk diasup ke pelatih, tim pelatih untuk melihat pemain mana yang akan menjadi line up di hari Sabtu untuk melawan tim dengan karakteristik seperti ini, misalnya kayak gitu. Nah itu luar biasa sekali tuh, dan itu disecurekan dengan blockchain juga, jadi kira-kira gitu. Nah ini menarik ya, jadi bayangkan itu ya. Dan tapi ya sisi buruknya data itu dijual juga di situs judi untuk membuat probability score untuk siapa yang menang, kira-kira begitu ya. Jadi menarik juga itu ya. Saya sempat belajar juga itu. Bisa juga ya namanya menggunakan credit scoring algorithm, jadi kira-kira begitu. Jadi menarik, jadi semacam itu. Nah ini yang menurut saya cukup menarik untuk dipelajari ya. Nah, oke, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum saya akan masuk ke lebih teknikal lagi ya. Kita akan coba masuk ke lebih teknikal setelah ini. Moga-moga bisa dipahami ya. Jadi ini memang materi ini belum saya taruh sama sekali di elok ya. Tapi sekali lagi tadi nanti yang teman-teman di kuliahnya menyesuaikan tadi yang saya highlight, nanti akan saya tambahkan satu penjelasan khusus hari ini. Karena ini saya terus terang minggu ini saya lagi benar-benar fokus di sini. Jadi saya pengen share ke teman-teman ya, agak sedikit keluar dari RPKPS sebenarnya, tapi it's okay, tapi menurut saya penting juga. Oke ya, nah sekarang kita akan coba masuk ke hal yang lebih teknikal. Nah sekarang pertanyaannya, ya kalau kita lihat dengan arsitektur semacam ini, istilahnya kerennya solusi teknologinya apa? Ya, solusi teknologinya. Ya, kita akan lihat. Ya, kita akan coba bedah. Nah ini penting, karena begini kadang kalau teman-teman yang belajar di big data, ya hanya mikirnya, ya saya hanya fokus pada teknologi saya. Padahal teknologi saya itu harus compatible dengan teknologi yang ada di IoT. Sama juga teman-teman blockchain. Teman-teman juga tidak bisa kemudian mutusin, oke, data kesehatan ini saya pakai Ethereum. Nggak boleh gitu juga. Teman-teman harus paham dulu, data itu berasal dari mana, device-nya kayak apa. Sehingga platform blockchain yang dipakai itu nggak cuma dipakai asal masukin gitu ya, tetapi harus sesuai dengan karakteristik dari datanya. Istilahnya tampungan data sesuaiin juga dong dengan sumber datanya, kan kira-kira gitu ya. Kan kayak teman-teman misalnya beli di pasar ikan asin dari laut mentah, masa mau langsung cemplungin plastik masukin freezer, kan enggak juga kan. Jadi kira-kira gitu, jadi harus disesuaiin. Mungkin teman-teman akan beli apa, wadah khusus kira-kira gitu kan. Nah, sehingga lebih tertata, lebih rapi, biar nggak cepat basi dan lain sebagainya. Nah kira-kira gitu. Nah, tentu saja kita bisa melihat ya, ada beberapa solusi teknologi yang bisa kita pakai. Nah, coba kita lihat ya sama-sama ya. Yang pertama tentu saja kita bicara masalah teknologi dari Internet of Things. Ya, teknologi sensor ini menurut saya memang semakin berkembang ya. Jadi banyak sekali jenis teknologi sensor yang berkembang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa mendasarkan pada ketergantungan tertentu ya. Kalau yang sepahaman saya misalnya, ini ada sensor yang berdasarkan sensor yang sifatnya itu memang berdasarkan fisik dan lingkungan atau environment mood-nya. Jadi gitu ya. Jadi kita bisa mengenal ada sensor suhu gitu ya, ada sensor cahaya misalnya, ada sensor jarak gitu kan, ada motion gerak gitu kan, dan kemudian juga ada pressure tekanan gitu ya, kemudian juga ada kelembapan,
mungkin juga ada apa namanya wind, gitu ya, angin, gitu ya, kecepatan angin dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi ini intinya adalah sensor-sensor yang bekerja dihasilkan karena dia tertrigger menghasilkan data berdasarkan lingkungannya, ya, gitu ya. Jadi saya ingin fokuskan di lingkungannya. Tapi juga ada sensor yang dia itu bergerak berdasarkan proses kerjanya atau cara kerjanya. Makanya kita akan lihat ada yang namanya sensor aktif. Ya. Sensor aktif ini adalah sensor yang dia memang secara aktif dia berupaya untuk mensensing lingkungannya. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya kayak lidar, ya kan? Dia kan memancarkan gelombang tertentu tuh, radar, gitu ya. Jadi semacam itu. Ini teman-teman yang di big data dan blockchain biar kebayang tuh ya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian juga ada yang namanya sensor pasif, itu juga bisa. Sensor pasif ini dia lebih menunggu, ya dia digunakan untuk dia tidak memancarkan, tapi dia mendeteksi fenomena alamnya. Nah, biasanya ini contohnya ya kayak sensor optik di satelit misalnya, ya dia mencitrakan, kemudian sensor inframerah misalnya gitu ya, jadi semacam itu, ya itu bisa juga semacam itu pasif ya. Tetapi juga ada yang sifatnya sensor analog ya, sensor analog ini menghasilkan sinyal output yang berkelanjutan ya atau continue gitu, continue sehingga dia sesuai dengan perubahan variabelnya. Ini contohnya kayak yang ada di potensiometer misalnya gitu ya dan lain sebagainya. Tetapi juga ada yang namanya sensor digital, gitu. Jadi ini biasanya mengubah data fisik itu langsung menjadi sinyal digital. Ini biasanya sekarang muncul di IoT modern, sehingga kita ready to do. Nah ini juga menarik harus dipahami. Jadi ini ini nanti bisa bisa kita lakukan. Ya. Jadi semacam itu. Nah ini yang poin yang perlu teman-teman juga ketahui ya dari sisi sensor. Nah, ini baru sensornya. Nah, nanti kalau kita bicara di area yang lain untuk sensor ya. Jadi misalnya kita juga harus mempertimbangkan device gitu ya. Nah, device itu ada yang konsepnya memang dia stand alone gitu ya. Stand alone itu sifatnya dia berdiri sendiri, dia tidak tergantung oleh apapun. Jadi dia independen. Independen itu dalam artian ya supply dayanya sendiri, networknya langsung, dan dia hanya hidup untuk dia hanya operasional gitu ya, bukan hidup ya, operasional untuk menjalankan fungsi sensor itu sendiri gitu ya. Tetapi ada juga yang tidak stand alone, dia menjadi sebuah komponen pelengkap gitu kalau bahasa mudahnya, atau komponen lah ya. Ya dia biasanya menyatu dengan device tertentu, ya, sehingga dia tanda kutip bukan parasit ya, tapi dia menempel dari fungsi itu. Nah, kira-kira begitu. Misalnya ada mesin produksi, taruhin sensor, ya kira-kira gitu. Dia jalan sebagai proses produksi, tapi di capture kerjanya atau monitoringnya oleh si sensor itu. Jadi ini yang menjadi yang membedakan. Nah, nanti juga ada konsep ini wireless sensor network-nya gitu ya. Jadi sensor network gitu ya. Jadi ini memang mencoba agar sensor-sensor tadi dengan device-nya yang standalone komponen itu bisa tanda kutip seperti bekerja bersama, entah itu sebagai saling menjadi node network gitu ya, atau dia konsepnya seperti swarm. Jadi masing-masing itu punya peranan, tapi dia kayak gerombolan, gitu ya, ngeroyok objek tertentu. Nah, kira-kira begitu. Jadi swarm konsep itu kayak semacam itu ya. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi poin penting ya. Nah, ini sisi teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan proses konversi tadi. Nah, kemudian di sisi network ini memang kita sangat mengandalkan data connectivity ya atau data komunikasi ya. Jadi ini macam-macam sekarang pilihannya based on internet base bisa, kemudian
bisa menggunakan cellular network gitu ya, cellular network, kemudian bisa juga menggunakan IoT protokol sendiri gitu ya. Ini memang dibuat secara khusus gitu ya, data komunikasi dan lain sebagainya. Bahkan model Wi-Fi dan lain sebagainya, Bluetooth dengan RFID dan lain sebagainya itu sangat memungkinkan sekali. Anyway, apapun yang bisa mengkomunikasikan atau mentransmit data bisa dipakai. Jadi kata kuncinya adalah transmit data. Nah, ini yang menjadi penting ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga adalah intermediate device-nya. Nah, ini. Nah, kita butuh edge computing. Nah, untuk menjalankan fungsi-fungsi dari solusi teknologi dari Internet of Things ini ya. Jadi bisa saja kita menggunakan model single board computer gitu ya. Seperti punyanya Raspberry Pi gitu ya. Raspberry Pi, kemudian bisa juga menggunakan simple compute board gitu ya. Yang saya sebut sebagai simple compute board seperti Jetson Nano gitu ya dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dilakukan atau memang kita menggunakan compute engine ya seperti mini PC, ya bisa juga mini PC, NUC dan sejenisnya. Ini juga sangat memungkinkan. Nah, jadi ini yang bisa kita combine sebagai teknologi input ya. Kalau saya bahasa saya mungkin ini sebenarnya teknologi input. Sorry kok di sini. Sorry, ini harusnya di sini. Nah, di sini. Nah, ini input teknologi ya, dari semacam itu. Nah, ini nanti isinya Internet of Things, kemudian network gitu ya, kemudian juga edge computing. Nah, kayak gitu. Nah, tentu saja nanti prosesnya nih yang agak besar gitu ya. Jadi ini akan menjadi pilihan. Bagaimana kita, tentu saja kan tidak semua landscape teknologi ini kita pakai ya. Nanti sangat tergantung dari use case yang kita gunakan. Nah, kira-kira begitu. Nanti kita bisa lihat ini contohnya yang ada di sini, misalnya untuk energi industri itu juga nanti dia menggunakan blockchain dan lain sebagainya itu dengan mekanisme tertentu ya. Tapi sebelum ke situ kita bicarain dulu di sini ya, mungkin semacam itu. Nah, ini menariknya adalah di big data tentu saja nanti kita akan membicarakan ya prosesnya ini ya. Jadi ada big data platformnya nih. Nah, jadi kita butuh data ingestion tool, ya, data ingestion tools ya. Jadi ya kalau misalnya stream, pilihan kita ya Apache Kafka, misalnya Apache Storm, gitu, itu harus kita gunakan, gitu ya. Pilihan-pilihan datanya, gitu ya. Terus kemudian kalau kita menggunakan batch ya, mungkin kita menggunakan malah cepetan, sorry. Ya nih. Nah, stream, nah, kalau batch ya bisa kita menggunakan beberapa teknologi yang lain, misalnya kita pakai Kafka juga bisa karena dia bisa juga hybrid gitu ya, atau menggunakan yang lain, ya, itu boleh saja. Jadi semacam itu, tergantung dari itu. Bahkan kita bisa menggunakan Lambda, ya Lambda arsitektur. Jadi kita combine antar macam-macam ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian nanti kita butuh data storage platform di big data. Nah, kita nanti butuh mungkin ya butuh Apache Hive gitu ya, mungkin kita butuh CrunchDB mungkin, atau mungkin kita lari ke MongoDB gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini bisa sangat macam-macam, jadi tergantung dari kebutuhan kita. Nah, kemudian kita butuh data engine. Data engine ini ada 2 layer ya, ada di distributed network-nya. Nah, distributed network ini distributed node ya, ini biasanya bisa menggunakan HDFS gitu ya, atau kita memang custom OS sendiri gitu ya, misalnya based on Ubuntu atau yang lain, sangat memungkinkan sekali ya, kira-kira begitu. Nanti ini yang nanti menentukan apakah kita bermain dengan high performance computing atau kita menggunakan cluster komputer gitu ya, atau menggunakan grid computing, atau bahkan kita menggunakan cloud ya, berbasis cloud, itu sangat memungkinkan. Nah, tetapi juga jangan lupa selain distributed node kita juga butuh engine-nya. Nah, engine-nya ini biasanya tergantung dari data yang mau kita proses. Bisa saja pakai MapReduce karena biasanya mostly text based gitu ya, atau menggunakan Elasticsearch gitu ya. Karena memang ini mostly butuh indexing dan lain sebagainya. Atau kalau dia memang based on image, data-data yang sifatnya image ya kita butuh image processing engine ya.
yang khusus dan lain sebagainya. Kalau dia mau lari ke AI ya mungkin pilihannya ya TensorFlow gitu ya, atau Keras atau yang lainnya, banyak sekali kan kira-kira begitu. Nah, ini yang nanti menjadi menjadi pilihan teknologi yang disesuaikan dengan di atas tadi ya. Nah, kemudian kita butuh data analytic engine. Nah, data analytics ya, data analytic engine ini adalah processing untuk dari data engine tadi dikonsume untuk menjadi sebuah dataset yang siap untuk dianalisis atau digunakan untuk pemodelan. Nah, kita bisa menggunakan tool data analitik seperti ETL gitu ya, menggunakan Tableau misalnya, atau menggunakan solusinya Dataiku gitu ya, atau menggunakan punyanya Pentaho BI dan lain sebagainya. Sangat tergantung dari macam-macam. Bahkan menggunakan Python base juga nggak masalah. Kita running di Python, kemudian untuk produce something gitu ya, jadi semacam itu. Atau menggunakan generative AI gitu ya, kita masukkan ke dalam ya seperti OpenAI, seperti ChatGPT, apa Llama dan lain sebagainya, atau LLM, itu juga sangat memungkinkan sekali, teman-teman sekalian ya. Jadi ini yang ada di dalam Big Data Platform. Nah, tentu saja nanti yang menantang adalah di sisi penguatan di sisi blockchain. Nah, blockchain ini. Nah, kita harus memastikan dulu tadi based on dari sumber datanya. Nah, kita kira-kira model dari ini ya, kalau kita lihat di sini, nah ini ada menarik nih nanti untuk bisa kita pahami ya. Yang pertama adalah kita harus memastikan dulu bahwa model dari blockchain yang dibutuhkan oleh data use case kita, apakah ada di proof of work gitu ya, atau ada di proof of stake, ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian dan juga nanti kita membangun konsensus algoritmnya. Nah, ini yang menjadi menarik. Sehingga yang terjadi adalah pilihan platform blockchain itu nanti menentukan pilihannya ini. Jadi kita evaluasi dulu apakah nanti lari ke Ethereum atau ke yang lain, itu akan sangat atau Hyperledger-nya IBM, nah, itu sangat mungkin sekali untuk ada di sini ya, jadi semacam itu. Nah, ini yang nanti membentuk tentu saja nanti tinggal kalau udah ketemu bentuknya, nanti tinggal kita lihat apa yang kita butuhkan untuk di sisi blockchain-nya. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini contohnya nih ya teman-teman sekalian, kalau di blockchain kita bisa lihat apa yang ingin dilakukan oleh di IoT, kemudian nanti larinya kemana. Jadi semacam itu. Ini contohnya cukup bagus ya untuk bisa kita lihat. Nah, ini ada karakteristik, kemudian kita bisa lihat seberapa besar nanti dia bisa berkontribusi terhadap ini tadi ya, isu vulnerability, privacy, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, terakhir tentu saja nanti di area data science ya, data science-nya atau di output teknologi. Nah, biasanya pertanyaannya adalah teknologi untuk menampilkan dashboard gitu ya. Nah, ini bisa saja nanti modelnya adalah real time dashboard gitu ya, atau mungkin kayak data visualization ya, data visualization aja, atau bermain dengan model generative AI yang saat ini ada, model ala ChatGPT ya, jadi conversation. Jadi ini based on conversation atau apa bahasa kerennya, chatbot dan lain sebagainya. Kan teman-teman kalau bikin di IoT, ini mahasiswa S2 saya juga melakukan itu, dia di IoT tapi tidak bikin dashboard gitu ya, tapi data dari sensornya taruh di generative AI sehingga nanti ditanyakan via WA saja gitu ya, atau ada WA yang membroadcast ke warga gitu ya, tinggi aliran sungai Code di wilayah kita berapa hari ini atau satu hari ini, nanti dia akan ngasih deret waktu, nanti dikirimi gambarnya juga. Nah, kira-kira begitu, jadi tidak perlu ada dashboard gitu ya. Mungkin begitu ya teman-teman S2 MEI ya, saya sarankan mungkin kalau mau tesis, saya mau itu kalau teman-teman bisa bikin itu. Saya pengen personal assistant ya, tapi untuk fungsi khusus kebencanaan misalnya gitu. Nah, itu akan menarik itu, chatbot kebencanaan misalnya gitu ya. Jadi itu bisa sangat bagus mungkin ya. Ada
bisa ditelusuri, ini kira-kira begitu. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, dengan adanya ini rekan-rekan sekalian, ternyata banyak juga ya. Senang kalau saya pakai Freemind ya seperti ini, pikiran terbuka gitu ya, sumbatan di otak itu jadi terbuka kalau saya bahasa saya. Nah, sehingga nanti tinggal ininya teman-teman, ya, use case-nya. Nah, jadi ini yang nanti menjadi tantangan tersendiri ya, jadi rekan-rekan sekalian. Jadi nanti mungkin just info untuk persiapan, tapi akan sedang saya susun. Nanti teman-teman yang S2 MEI dan S2 usulkan, ya nanti ditulis dalam bentuk paper gitu ya. Itu usulan ya, sebuah pendekatan analisis big data yang atau bukan analisis data ya, tapi satu use case, kalian cari satu use case khusus yang arahnya ke sini, ke konvergensi ini yang memang dia bisa tadi memaksimalkan sumber, memaksimalkan manfaatnya dan risiko, meminimalisir risiko, solving the problem dengan melakukan pendekatan teknologi big data. Kalian nanti saya boleh streamline-nya tetap di masing-masing mata kuliah yang diambil ya, misalnya IoT ya IoT, big data ya big data, tapi ada sisi konvergensinya meskipun sedikit gitu ya, itu akan sangat-sangat bagus sekali. Jadi kira-kira begitu. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Jadi secara umum dari sebentar ini saya save dulu, saya takut kehapus eman-eman ini. Bagus banget ini untuk kita share ya. Nah, dari pengalaman kita menyampaikan 3 sumber ya, sumber referensi. Mungkin sumber referensinya saya taruh di sini saja ya. Jadi ini referensinya, linknya akan saya kasihkan biar teman-teman nanti bisa cek gitu ya, bisa cek sendiri dan download sendiri. Jadi kira-kira begitu. Sebentar, ini linknya saya kasihkan. Saya hanya pakai 3 ini. Nah, itu terus terang ini saya baca sejak Senin ya. Jadi makanya saya coba share ke teman-teman agar paham apa konteksnya. Sorry. Kayak gini. Oke. Nah, tapi nanti anyway di Elok akan saya kasih catatannya ini, gambarnya ini dan juga note-nya. Teman-teman bisa buka di Freemind, di mind mapping di Xmind, sama nanti linknya juga akan saya kasih linknya biar teman-teman bisa bisa akses ya direct ya. Tapi tidak saya downloadkan ya, tapi biar teman-teman sendiri. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Itu kira-kira lesson learn yang bisa kita pelajari dari 3 paper ini. Oke, nggak ada ya. Oke, baik kalau tidak ada. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kalau tidak ada mungkin untuk sesi pada siang hari ini saya cukupkan dulu agar nanti setelah ini teman-teman bisa, mungkin nanti kalau untuk rekamannya nanti menunggu ya, karena mungkin butuh proses dan biasanya sangat tergantung dengan kapasitas storage saya. Kadang kalau udah habis ya nggak bisa, tapi oke lah nanti kita coba lihat ya. Oke, saya hentikan dulu.